Dari video ini kita belajar sesuatu yang bijak. Permen atau sesuatu yang manis jika dibuka akan mengundang semut. Privacy is power. Tidak semua hal harus disingkapkan. Sesuatu yang tidak diketahui orang lain gak bisa dirusak. Kehidupanmu yang manis jangan sampai mengundang semut negatif, iri, dan dengki. Lindungi ketenangan hidupmu, berkembanglah dalam diam, dan biarkan kesuksesanmu berbicara sendiri tanpa kamu perlu berkoar-koar.
Astaga, seorang karyawan ini pamer gaji di media sosial yang menyentuh 2 digit, sekitar belasan juta. Nah, karyawan pabrik di Cikarang tersebut langsung dipecat karena ketahuan oleh pihak pabrik. Padahal slip gaji tersebut memang sebenarnya adalah rahasia perusahaan. Oke, jadi buat kamu yang belum tahu, ada seorang karyawan pabrik di Cikarang yang dipecat karena memamerkan slip gajinya. Perusahaan tempat dia bekerja adalah perusahaan joint venture yang bergerak di sektor komponen otomotif. Mereka memproduksi komponen seperti sensor, AC mobil, radiator, busi, dan berbagai macam komponen lainnya yang dipasarkan untuk domestik maupun ekspor. Nah, si karyawannya ini membocorkan slip gajinya ke media sosial. Entah ingin pamer atau sekedar memotivasi netizen. Dalam unggahannya dia menuliskan, kenapa mau kerja di PT tersebut? Perbanyak bersyukur aja. Sambil memperlihatkan slip gaji yang menunjukkan angka 2 digit. Postingan itu langsung menuai kritik dari netizen. Dan pihak perusahaan langsung dihubungi soal kelakuan si karyawan. Gak butuh waktu lama, dikabarkan pria tersebut langsung di PHK karena ulahnya sendiri. Ternyata benar, menurut netizen informasi soal gaji adalah data internal perusahaan yang tertuang dalam kontrak. Biasanya slip gaji itu tidak boleh disebarluaskan. Jangankan diposting di media sosial, diperlihatkan ke teman sekitarnya aja, itu sebenarnya sudah dilarang. Wanita ini dengan tegas memperlihatkan bahwa ain itu ternyata adalah sesuatu yang nyata. Diperingatkan oleh agama, banyak yang tidak peduli. Namun kisah dari wanita ini akan membuat kamu belajar bahwa jangan banyak pamer di medsos. Jadi, cerita ini disampaikan oleh seorang netizen. Pada intinya, dia itu sudah menjalankan usaha dengan sang suami dan berjalan sukses. Jadi, dia dan suaminya ingin memperlihatkan hasil kerja keras mereka selama ini, yaitu mobil dan rumah. Nah, karena postingan ini tentu saja banyak dilihat orang kan. Kita tidak tahu apa isi hati seseorang, apa perasaan seseorang kepada kita. Dan benar saja setelah memposting mobil dan rumah tersebut, 1 jam setelah foto mobil diunggah, tiba-tiba dia kena musibah. Mobil yang mereka tumpangi ditabrak dari belakang oleh bus. Alhamdulillah, satu keluarga masih selamat. Wanita ini hanya membagikan pengalamannya dan menasehati diri sendiri agar lebih berhati-hati lagi. Lebih baik jangan diumbar-umbar tentang harta yang dimiliki. Penyakit ain itu nyata, teman-teman. Dan bukan hanya dapat membuat benda atau harta yang kita sayangi lenyap, namun juga dapat mempengaruhi kesehatan kita, aktivitas kita, dan produktivitas kita. Itu bisa terpengaruh karena ain. Jadi bijaklah dalam memposting sesuatu karena kita tidak tahu isi hati seseorang. Guys, pria ini sih kasihan banget. Sebelumnya gue mau ngingetin buat kalian, jangan sampai kejadian pria ini terulang lagi kepada kalian guys. Jadi hanya karena pria ini pamer uang, nyawanya itu harus melayang. Kejadian ini dialami oleh pria yang bernama Tony Harris asal Philadelphia, Amerika Serikat. Pada tanggal 4 Oktober tahun 2015, Tony Harris ngepost foto ini di akun Facebooknya, yang mana ia menulis di foto itu dengan kata kalau dia udah salah meletakkan uang 60.000 US dollar dan semoga istrinya nggak menghabiskan uang itu. Jadi orang yang memegang uang di foto ini adalah istrinya si Tony yang bernama Amber Crane. Ya mungkin tujuan dia memposting foto itu adalah untuk dikatakan sultan dari orang lain ataupun dikatakan dia tuh orang kaya gitu ya kan. Tapi naasnya setelah 1 minggu dia memposting foto tersebut di Facebook, rumah Tony ini dirampok oleh 3 pria bertopeng. Dan pada saat itu posisinya Tony, anaknya dan istrinya itu sedang berada di rumah. Tapi pada saat perampok itu meminta uang kepada si Tony Harris ini, ternyata uang itu tidak ada. Viral, rumah dirampok gara-gara pemiliknya ngonten home tour di TikTok. Duh, ngeri banget. Jadi guys, ada seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Bogor sering banget posting pembangunan rumahnya di akun TikToknya @restifebrianti02. Dalam video-videonya, terlihat detail dari setiap sudut rumahnya, mulai dari teras, ruang tamu, dapur, hingga kamar tidur. Tapi konten-kontennya itu diduga justru jadi awal tragedi. Rumahnya tuh disantroni perampok, dan lebih parahnya lagi, suaminya tewas. Peristiwa mengerikan ini terjadi pada Rabu, 18 September 2024. Nggak cuma itu, si ibu rumah tangga ini, anaknya, dan ibunya juga jadi korban kekerasan. Dia bahkan harus berpura-pura pingsan untuk menyelamatkan diri. Netizen yang ngeliat konten-kontennya di TikTok @restifebrianti02 ngasih komentar yang isinya tuh rasa prihatin dan terkejut. Sampai konten ini dibuat, para pelakunya tuh masih jadi buron. Jadi guys, menurut kalian, apakah pamer harta di media sosial itu aman? Gak pernah mereka sangka, flexing ini justru akhirnya menghancurkan hidup mereka sendiri. Anak-anak pejabat di Nepal pamer hidup mewah dengan mobil keren, barang branded, dan liburan mahal. Sementara rakyatnya di sana berjuang hidup di tengah pengangguran dan kemiskinan. Nah, jadi di balik gaya hidup glamor itu tersimpan bara kemarahan rakyat. Generasi muda di sana bangkit lalu menggerakkan massa lewat satu pidato berapi-api hanya dari seorang anak SMA. Nah,
Media sosial bisa jadi bahan bakar revolusi. Suara kecil berubah menjadi gelombang yang besar. Jadi flexing itu menjadi simbol ketimpangan dan ketidakadilan. Protes akhirnya berubah menjadi kerusuhan. Gedung parlemen dibakar, pejabat dievakuasi dengan helikopter. Polisi kewalahan, keadaan menjadi darurat militer. Nah, semua ini berawal dari pamer kekayaan di media sosial. Nah, pelajaran berharga kepada kita semua ya. Jangan pernah meremehkan the power of media sosial. Dan jangan pamer kekayaan di atas penderitaan orang lain. Karena satu postingan video bisa menyalakan api yang tak terkendali. Baru juga update status mesra. Udah berantem. Kelakuan aku sama suamiku. Mungkin itu Ain. Karena seriusan. Setiap aku posting hubunganku dengan suamiku, kayak kemesraanku dengan suamiku, ada aja gitu masalahnya. Sampai aku ngomong di hati tuh, ya Allah, baru juga aku update yang romantis. Ini suamiku udah nyebelin aja gitu kan. Dan percayalah guys, Ain itu nyata adanya. Hati-hatilah buat posting sesuatu. Ada yang ngalamin hal serupa nggak kayak aku? Gue adalah orang yang percaya sama penyakit Ain gitu ya. Karena menurut gue ketika kita sharing sesuatu gitu ya, apalagi sesuatu yang mungkin bisa dianggap sama orang lain tuh sebagai pamer gitu ya. Mungkin niat kita bukan pamer, niat kita itu ingin berbagi kebahagiaan gitu ya. Atau mungkin kita ya senang aja gitu, menunjuk rasa syukur gitu. Cuman gak semua orang melihat lu bahagia, ngeliat lu happy, mereka tuh ikut merayakan kebahagiaan lu. Mungkin ada beberapa orang yang justru malah jadi sirik gitu, malah jadi iri, dan mereka tuh mendoakan hal-hal buruk terjadi kepada lu. Ya, dan akhirnya menjadi bumerang buat kita gitu loh ya. Karena gue udah sering banget ngalamin kejadian ini, dan gue juga ngeliat di lingkungan gue tentang seberapa parahnya penyakit Ain ini gitu loh ya. Misalnya nih ya, kan gue dulu bangga banget sama kaki gue kan ya. Ya karena gue gendut gitu, jadi yang bisa gue banggakan cuma kaki gue. Karena gue ngerasa kaki gue tuh panjang dan jenjang gitu. Gak lama setelah gue sering posting foto kaki gue jatuh ya. Gue jatuh, dan jatuhnya itu sampai berbekas gitu, berbekas luka sampai berapa bulan gue tuh gak bisa pakai celana pendek, ya kan. Terus gue juga pernah gue foto selfie karena gue ngerasa muka gue lagi mulus banget. Dan besokannya muka gue langsung breakout, say. Bukan cuma jerawatan 1-2, padahal muka gue tuh gak pernah jerawatan, tiba-tiba langsung breakout satu-satu muka. Dan itu perlu berapa bulan sampai muka gue mulus lagi, ya. Dan ini juga kejadian di mutual gue. Jadi mutual gue itu pernah mamerin kalau dia tuh keterima di salah satu perusahaan besar ya, dengan gaji yang oke. Dan lu tahu apa? Gak berapa lama dia di cut off dari perusahaan itu dengan alasan dia tuh tidak lulus masa probation. Gila kan? Makanya kalian tuh hati-hati sama yang namanya penyakit Ain. Jangan suka pamer. Jangan pernah memamerkan kenikmatan kita di hadapan orang lain secara berlebih-lebihan. Jadi wajar dong kalau ada orang yang iri sama kita, karena kita adalah orang yang suka memamerkan kenikmatan. Contoh, harta kekayaan yang sangat banyak kita pamerkan. Wajar gak orang lain iri? Wajar. Kenapa kau pamerkan harta kekayaan yang Allah berikan kepadamu? Karena di luar sana banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan kenikmatannya Allah berikan kepadamu. Atau teman-teman punya pasangan yang baik, yang romantis, dan teman-teman posting di sosial media keromantisan, peluk-pelukannya di posting di sosial media, keakrabannya, keintimannya ya sebagai suami istri dipublish di sosial media. Sementara yang nonton ada yang jomblo, atau yang nonton ada yang belum menikah, atau yang nonton ada yang suaminya kasar padanya, atau yang nonton ada yang suaminya tidak pernah berlaku baik, berlaku lemah lembut kepada. Kita kalau punya planning ke depan, jangan dibocorin semua, apalagi di media sosial. Terkadang yang membuat planning dan rencana kita tuh gagal gara-gara ketidaksukaan orang lain mengetahuinya. Doa dari mereka. Al-Ain ini penyakit yang paling bahaya dan lebih berbahaya dari santet. Nah, dia nggak butuh ritual. Ain itu benar adanya, dia hakiki, ada. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka Ain yang bisa mendahuluinya. Kemudian dalam hadis lain riwayat Bukhari dikatakan, banyakan yang meninggal di umatku setelah takdirnya Allah
adalah karena lantaran ain. Ain itu kalau saya simpulkan dari banyaknya pendapat ulama yang mentakrif atau mendefinisikannya, itu adalah sebuah energi negatif yang terlesat dari kekaguman yang terekspresikan secara spontan, baik dari ucapan, sentuhan maupun ekspresi gerakan. Contohnya gini, ada dalilnya di hadis riwayat Ibnu Majah. Ada dua orang sahabat Ahlul Badar, namanya Sahal bin Hunayf dan Amr bin Rabi'ah radhiyallahu anhuma. Sahal adalah laki-laki yang punya kulit mulus, nggak ada panuhnya, nggak ada bekas koreng, mandi. Zaman dulu mandi kan nggak kayak gini, ada toilet atau kamar mandi kan, ada skatnya. Kelihatan nama Amr bin Rabi'ah, sebagian kulitnya yang sangat putih. Kemudian Amr bin Rabi'ah mengatakan, aku tidak pernah melihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini. Seketika langsung jatuh Sahal bin Hunayf, kejang-kejang dibawa ke Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, atas dasar apa salah seorang di antara kalian hendak membunuh saudaranya? Kalau kalian mengagumi suatu nikmat yang ada pada saudaranya, hendaklah mendoakan keberkahan. Jadi kalau dalam Islam itu kadang barakallahu fiik, artinya semoga Allah berkahi kamu. Atau kalau orangnya jauh, semoga Allah berkahi prestasinya, Allah berkahi rumah barunya, Allah berkahi gadgetnya, anak-anaknya dan lain-lain. Karena kisah orang yang kena ain itu banyak. Kita kedatangan pasien itu justru lebih banyak orang yang kena ain daripada kena sihir atau gangguan jin.